Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khofa alaika minha. Wurudul asbabi, datangnya beberapa sebab. Yang dimaksud sebab adalah datangnya beberapa perkara yang menyudutkan. Mudzakiratul laka, itu mengingatkan terhadapmu. Bima khofa alaika minha, dengan sesuatu yang masih samar atasmu. Wurudul asbab, ay asbabul itiror, yang dimaksud asbab itu adalah penyebab-penyebab keterpaksaan. Waya al-umurul qahriyatu, itu adalah beberapa perkara yang bangsa dipaksa. Min maradin, nyatanya sakit. Sakit ini dipaksa oleh Allah karena kebanyakan manusia itu memang ya nggak mau sakit itu. Tapi Allah sengaja membuat orang itu sakit dengan sifat qaharnya. Maka Allah dinamakan Al-Qahar, zat yang maha memaksa. Maunya kita ini nggak mau sakit, tapi oleh Allah dipaksa harus sakit. Karena manusia makhluk itu nggak boleh sehat terus-menerus. Kalau sehat terus-menerus itu namanya sifat Allah. Sifatnya Allah itu nggak pernah sakit. Maka manusia dipaksa oleh Allah harus sakit. Karena ini nggak sakit itu yang terus-menerus sifatnya Allah. Nanti kalau orang nggak sakit terus-menerus akibatnya apa? Dia nggak butuh pertolongannya Allah, akan menjadi orang yang sombong. Waju'in, lapar ini orang yang nggak mau hidup kelaparan, kekurangan. Pengennya setiap hari ya berlimpah. Tapi cukup yang terus menerus, nggak pernah kekurangan, nggak pernah kelaparan yang terus menerus, itu sifat Allah. Suatu saat manusia dibikin lapar, supaya butuh kepada Allah. Supaya ngerti bahwa yang menolong dia bisa makan, bisa minum itu Allah. Suatu saat dicegah supaya lapar. Ketika lapar akhirnya baru ingat, oh iya ya, ternyata nikmat Allah berupa makanan itu amat bernilai. Ini bisa nampak apabila orang itu lapar. Kalau orang itu nggak kelaparan, kadang-kala seolah-olah alami aja makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Padahal yang ngasih makan Allah. Wa atsin, haus. Suatu saat dibikin kehausan. Maka lapar dan haus ini sampai-sampai oleh Allah diwajibkan dalam setahun sekali, yaitu sebulan, yaitu adanya puasa. Supaya itiror, supaya butuh kepada Allah. Waharin, panas. Wabardin, dingin. Kadang-kala kita kena serang penyakit panas, kadang-kala serang penyakit demam. Kadang-kala cuacanya panas, cuaca dingin. Ini supaya orang itu bergantung kepada Allah. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Mudzakiratul laka bima khofa alaika minha. Datangnya beberapa penyebab keterpaksaan tersebut mengingatkan terhadapmu. Al-ba'u zaidah, ba tambahan yang punya makna. Abi makna lam atau maknanya lam. Kalau maknanya lam, bima khofa, karena sesuatu yang samar alaika atasmu.
minha darinya asbab. Al-faqati wal itiror artinya kemelaratan. Wal itiror dan sangat butuh. Fa in kunta fi ghaflatin an itirorika adzati jika kamu itu lupa dari beberapa keterpaksaanmu yang bangsa zat. Manusia itu itirornya bangsa zat. Artinya asli manusia itu memang butuh kepada Allah yang terus-menerus, nggak pernah berhenti. Mata kita ini butuh kepada Allah agar dibikin kedap-kedip. Kita butuh terhadap keluar masuknya nafas kita. Kita butuh terhadap detik-detik jantung kita. Kita butuh, semuanya butuh kepada Allah yang nggak pernah lepas. Ketika orang itu lupa rasa butuhnya kepada Allah, padahal Allah terus masuk terhadap kebutuhan orang itu. Orang itu kalau dikasih kenikmatan, lupa kepada yang ngasih nikmat, biasanya diingatkan. Dikasih fasilitas, teledor terhadap orang yang ngasih fasilitas, biasanya yang ngasih fasilitas itu mengingatkan. Bisa dengan mentegur, bisa dengan menarik kembali pemberiannya. Wa arada alaika maradda, dan Allah mendatangkan atasmu sakit, au faqran atau melarat. Ittirarta ilaihi, maka kamu butuh kepada Allah. Wa dhaharat laka sifatuka dzatiyatu, dan nampak bagimu sifatmu yang asli. Badang kanat mughatatan anka bisihat. Setelah nikmat-nikmat tersebut tertutup atasmu dengan kesehatan. Ketika nikmat-nikmat itu ketutup oleh sehat, biasanya kita tuh lupa kalau sehat itu yang menciptakan Allah, yang miliknya Allah. Oleh Allah. Jadi kalau orang itu sehat karena disinari asma Allah Al-Aziz, Al-Izzah. Allah itu zat yang maha perkasa. Sehingga mantul kepada manusia, manusia jadi sehat, gak sakit. Suatu saat kesehatan itu dicabut kembali oleh Allah. Dicabutnya kesehatan itu menunjukkan bahwa memang sehat itu bukan milik kita. Kalau sehat milik kita, kita bisa mempertahankan kesehatan kita. Nyatanya enggak. Walaupun orang itu kaya raya, makannya setiap hari ya bergizi. Ya, istilahnya 4 sehat 5 sempurna, olahraga ya udah. Tapi kadang-kala dia ditimpa sakit lebih berat daripada sakitnya orang yang melarat. Ada orang yang tinggal di kolong jembatan, makannya ya bekas-bekas sampah. Loh itu kok ya enggak sakit malah. Nyamuk itu ya ora doyan. Enggak doyan nyamuk. Ya nyatanya ya sehat-sehat. Loh padahal tinggalnya di kolong jembatan. Makanannya ya bekas-bekas makanan sisa. Ya kok ya dia bisa punya anak banyak. Kadang-kadang kalau marah, kalau kamu nakal-nakal nggak nurut bapak, saya pulangkan di kampung. Jadi dia merasa bahagia hidup di kolong jembatan itu. Kok ya sehat? Lo lahirnya lo ya gampang yang begitu itu. Punya anak lahir ya gampang. Lo kalau kita kadang udah bawa ke bidan, udah masih susah aja. Lo anaknya ya banyak, ya sehat. Itu menunjukkan bahwa kesehatan bukan milik kita. Kesehatan itu milik Allah. Badan sekujur itu milik Allah. Allah yang membolak-balikkan. Ketika orang itu sehat, maksudnya suruh bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat kesehatan. Makanya doa itu yang paling praktis, ya Allahumma inni as'aluka salamata wal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka salamata, ya Allah, saya mohon keselamatan. Wal afwa, memohon maaf atau ampunan. Wal afiyah, kesejahteraan. Fi dini wa dunya wal akhirah, di dalam agama, dunia, akhirat. Selamat, diampuni, sejahtera.
praktis. Wal jadati, terkadang ya terkena pilot. Fatakumu khinaidin bihaqil ubudiyah. Maka ketika kamu terjangkit penyakit-penyakit atau penyebab-penyebab tersebut, maka kamu bisa mendirikan haknya hamba, merasa kalau dirinya itu seorang hamba, akhirnya berdoa kepada Allah dan engkau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu birrahmatihi anka dengan hilangnya yang demikian itu darimu. Dengan adanya itu akhirnya kita merasa butuh kepada Allah. Kadang-kala kita sehat bertahun-tahun, sakit sebulan itu rasanya kayak setahun. Gitu ya. Sakitnya hanya sebulan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung lamaan sehatnya. Tapi ketika sehat kita lupa kepada Allah. Dengan adanya sakit, akhirnya kita butuh kepada Allah, minta disehatkan. Ketika kita melarat, mohon kepada Allah, akhirnya minta pertolongan kepada Allah dari Yang Maha Kaya, minta dikayakan. Loh berarti sehat kita ini bukan sehat asli. Berarti kita ini disehatkan, dikayakan, dikuatkan, dicukupi. Berarti nggak bisa berdiri sendiri. Ada sutradara atau dalang yang ada di balik layar itu. Qala ba'du, sebagian ulama mengatakan nama amala fir'aunu ala qauli ana rabbukumul a'la tulal afiyah. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya yang mendorong Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang luhur. Tulul afiyah itu karena lamanya sejahtera, lamanya sehat, nggak pernah tertimpa sesuatu yang menjadikan dia mohon kepada Allah. Afiyah itu artinya sejahtera terus. Kekuasaannya nggak pernah runtuh, nggak pernah sakit. Kalau perang menang terus. Wal ghina dan kaya, la bisa arba'a mi'ati sanatin. Dia hidup mengalami kesehatan, kekayaan yang begitu itu lamanya 400 tahun. Umurnya Fir'aun 400 tahun loh. Fir'aun itu 400 tahun gak pernah sakit, gak pernah kekurangan, kekuasaannya gak pernah terkalahkan. Inilah akhirnya mendorong terhadap Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang luhur. Karena sifat-sifat tersebut itu bukan sifatnya hamba, itu sifat Tuhan. Gak pernah sakit, sifatnya Allah. Gak pernah melarat, sifatnya Allah. Gak pernah terkalahkan, juga sifatnya Allah. Suatu saat kita ini ya tetap aja terkalahkan, tergusur. Lam yatasaddaq rasul, dia gak pernah sakit kepala. Pening. Gak pernah sakit kepala. Fir'aun itu yang nggak pernah. Lalu kita kan pilek berkali-kali. Nah itu bersyukur. Berarti Allah menampakkan sifat kita sendiri. Jangan ngeluh. Saya tuh pilek, sakit kepala, terus beli obat. Kalau memang punya duit. Oh, yang menggerakkan penjual obat itu ya Allah. Allah enggak? Ya Allah. Kalau sakit berobat kalau punya duit. Ya, kalau nggak punya duit, ya berdoa dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah menghilangkan. Walakum majismuhu, jisimnya nggak pernah kena sakit panas loh, nggak pernah. Kalau kita kan sering ya demam, nggak flu, rematik, asam urat, penyakitnya numpuk. Ini semuanya sifat-sifat hamba.
ditunjukkan lemahnya. Mungkin ketika kita sehat dulu lupa kepada Allah. Seolah-olah sehat itu miliknya. Suatu saat ditampakkan oleh Allah biar butuh kepada Allah. Kalau ditampakkan sifat hambanya, sifat sombongnya juga akan berkurang. Orang itu kalau sudah kena asam urat, encok, walaupun itu ahli bela diri, nggak ada harganya. Orang diajari juga nggak mau kalau yang diajari itu kena asam urat. Oh, dia mau nendang jatuh duluan. Sifat lemah itu suatu saat akan dikembalikan oleh Allah. Walam yajri alaihi irkun. Dan dia nggak pernah terkena penyakit encok. Irkun itu urat, ya, penyakit asam urat ya nggak pernah sekarang ini. Wis pokoknya sehat, bugar terus tuh Fir'aun. Kita pengen nggak? Umpamanya dikasih sehat terus, mau nggak? Ya mau. Asal Allah juga kasih mat bisa ingat kepada Allah dengan bersyukur. Tapi ya nggak mungkin namanya manusia itu mesti gilir berganti. Pada rububiyata maka dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku-ngaku sifatnya sifat Tuhan. Sifat Tuhan diaku. Gak melarat, dia memang sifat Allah. Gak pernah melarat, gak pernah sakit, dia sifat Allah. Akhirnya ngaku dia sebagai Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang luhur. Ana ini adalah tingginya pengakuan diri. Rasa memilikinya tinggi. Yang pertama pernah mengatakan ana, satu iblis. Iblis pernah mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik, lebih hebat daripada Adam. Iblis merasa lebih sempurna kejadiannya. Lebih hebat. Padahal iblis itu ibadahnya sudah kondang kalokan. Dari langit 1 sampai langit 7 itu terkenal ibadahnya iblis itu. Ketika itu namanya Azazil, ahli ibadah. Makanya iblis sekarang ya belum mati. Iblis Quran ya hafal, ahli ibadah. Dulu ketika disuruh merangi Banu Jan. Banu Jan itu diterangkan makhluk yang pertama kali diisi di bumi ini. Karena sering membuat kerusakan, maka Banu Jan ini dibasmi. Ketika itu yang basmi itu Azazil sebagai pemimpin, anggotanya para malaikat. Iblis itu bisa beribadah, Azazil itu ketika itu beribadah di bumi, dia beribadah di langit. Luar biasa kan? Kalah kita. Begitu kita bacakan Yasin, kita sama iblis itu. Iblis itu pintar. Luar biasa. Tapi ketika Adam diciptakan, kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ternyata yang akan dijadikan khalifah di muka bumi kok bukan saya. Adam. Akhirnya timbul sifat hasud. Sifat hasud itu bahaya. Dengan sifat hasud ini akhirnya gengsi menyembah atau menghormati kejadiannya Nabi Adam. Sifat hasud, dengki itu bahaya. Makanya kita ini oleh Allah disuruh berlindung kepada 3. Yang pertama berlindung dari gangguan sihir. Yang kedua berlindung dari tukang sihir. Yang kedua berlindung dari pendengki. Yang ketiga berlindung dari setan. 3 itu.
yang membahayakan. Kata-kata anak inilah dia merasa hebat daripada Adam inilah. Ya memang kalau dilihat ya api itu unsurnya lebih baik. Ibadahnya yang luar biasa. Akhirnya kata-kata anak ini, sifat sombong inilah akhirnya iblis diusir dari surga. Ada yang mengatakan dinamakan iblis itu ablasa yublisu, iblis artinya salah sangka. Salah sangka dia nggak ngerti kalau sujud penghormatan terhadap Adam karena perintah Allah itu hakikatnya adalah menyembah Allah. Kayak kita ini sholat ngadep Ka'bah. Kalau ngadep Ka'bah ini karena perintah Allah. Sebenarnya kita itu ngadep kepada Allah, bukan ngadep kepada batu karena perintah. Jadi kalau ada orang aliran-aliran mengatakan bahwa orang-orang Islam batu gak disembah, itu bukan nyembah batu. Ngadep kepada batu yang ditumbuk-tumbuk karena perintah Allah. Itu hakikatnya nyembah Allah. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka mereka hendaklah menyembah kepada pemilik Ka'bah ini. Pemilik Ka'bah siapa? Allah. Jadi kalau kita tawaf itu hakikatnya yang diputari itu ya pemilik Ka'bah. Yang bikin kita mutar ya pemilik Ka'bah. Tawafnya milik Allah, yang ditawafi ya milik Allah. Hadiah ibadahnya ya milik Allah. Sehingga muter kosong nggak punya apa-apa. Kosong itu membentuk angka 0. 0 itu kosong. Berarti orang itu kalau tawaf hatinya harus merasa kosong, nggak memiliki sesuatu apapun. Terus ke Allah jangan putus. Maka kan 0 itu nggak ada awalnya. Ya nggak ada akhirnya. Loh kita ke Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Merasalah yang mengawali kita itu Allah, yang mengakhiri kita juga Allah. Itu namanya sempurna. Walau akhadat susyaqiqa sa'atan wahidatan. Seandainya Fir'aun itu ditimpa penyakit sakiko. Sakiko itu sakit sebelah. Mati separuh, sejenak aja. Ya, sejam aja mati separuh. Awil malilah atau penyakit malilah. Atau ini penyakitnya kayak apa jenisnya? Kula yaumin, setiap hari kena itu. La sagolahu dalika. Ya, sehari kena sejam terus itu. La sagolahu anda warububiyati. Pasti hal tersebut menyibukkan terhadap Fir'aun jauh dari mengaku-ngaku sifat Tuhan. Jadi kita dibikin sakit, dibikin banyak masalah, bikin melarat. Ini sebenarnya maksudnya Allah. Kita itu biar butuh kepada Allah terus-menerus, biar merasa bahwa kita ini tidak bisa mengatasi masalah kita itu kecuali Allah yang mengatasi. Maka dikatakan wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah beberapa urusan dikembalikan. Kalau sampai orang ditimpa permasalahan, dipikul sendiri, dipikir sendiri, bisa stres. Tapi kalau kita punya masalah, dikembalikan kepada Allah yang menciptakan saya, Allah. Yang bikin masalah ya Allah. Kalau Allah bikin masalah, Allah itu punya nama Al-Ghalib, dan yang memenangkan. Gak mungkin selain Allah bisa menuntaskan masalah saya. Kalau bisa, pasti Allah maghlub terkalahkan. Yang menghilangkan juga Allah. Zahirnya berusaha nyari solusi. Ya berdoa. Kalau itu masalah itu secara syariat perlu berhubungan sama makhluk, ya berhubungan. Tapi ketika kita mencari solusi itu merasalah yang menggerakkan kita itu Allah. Ketika kita bertemu seseorang yang bisa nasihati kita atau bisa nolong kita itu merasalah orang itu juga yang menggerakkan Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha la yuhibbul mutawakkil. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi. Ketika kamu bertujuan sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah. Merasa jasa kita milik Allah, hidup kita milik Allah, masalah kita juga milik Allah.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berserah diri. Loh kalau dicintai Allah, jalannya dicintai Allah, usahanya dicintai Allah, ya insya Allah. Tapi ketika kita sukses, jangan lupa yang mengakhiri kita bisa sukses itu Allah yang punya nama Al-Akhir. Bukannya berusaha, tapi merasa yang menggerakkan kita bisa berusaha itu Allah. Harus merasa di dalam diri kita itu ada namanya fa'il haqiqi, pelaku yang asli, pelaku yang sebenarnya itu sebenarnya Allah. Kita ini hanya sebuah boneka yang digerakkan oleh kekuasaan Allah. Jangan merasa bisa. Kalau kita merasa bisa, nggak akan sukses. Wahada fi haqi ghalibin nas, ini adalah di dalam haknya umumnya manusia. Umumnya manusia itu ya umumnya orang. Ini oleh Allah nunggu dikasih sakit, nunggu dikasih melarat, nunggu dikasih permasalahan yang besar, baru dia ingat kepada Allah. Yang diingatkan ini umumnya orang. Kebanyakan orang ini kalau mau ingat kepada Allah nunggu disentil. Istilahnya disentil lah. Baru sadar, baru istighfar, astagfirullahaladzim, sakit juga sembuh-sembuh. Jangan-jangan usia saya tinggal sedikit, akhirnya banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Jadi kadang-kadang diingatkan, ketika ada gempa, tiba-tiba lesannya langsung innalillahi, Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah. Loh. Ucapan-ucapan itu timbul karena iktirar, karena adanya paksaan dari Allah dibikin gempa. Ketika ada gempa, tiba-tiba kita kadang berzikir kan? Refleks ya? Refleks. Itu menunjukkan butuh kepada Allah. Gempa, tiba-tiba mobilnya nabrak, kadang-kadang takbir gitu. Takbir itu kadang-kadang nggak keluar dari mulut kita kalau mobilnya nggak nabrak dulu. Itulah Allah itu dipaksa supaya mulut kita ini zikir kepada Allah. Nah makanya sekarang ini kita biasakan berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kejadian sesuatu refleks. Seandainya kejadian itu adalah akhir daripada nafas kita refleksnya adalah zikir, itu namanya mati yang husnul khotimah. Kan kita nggak tahu. Ya kasus ini tiba-tiba keseret kereta gitu. Kalau kita nggak membiasakan zikir, baru ya aduh, tolong. Tapi yang membiasakan zikir ya subhanallah, astagfirullah, innalillahi. Nah, itu nanti yang husnul khotimah. Tapi yang nggak biasa itu macam-macam itu dalam hadis itu nanti nyebutnya. Tinggal kebiasaan orang itu almar'u ma'a ahabba. Seseorang itu akan bareng-bareng dengan apa yang dicintai. Cinta zikir, insya Allah lesannya refleks. Jadi dibuang jauh-jauh kalau terkena masalah. Aduh, Allah itu sebenarnya zikir, tapi nggak paham. Allah itu sebenarnya Allah, dia adalah Allah yang maha ghaib. Sebelum saya ini terjadi begini ini sebenarnya Allah, tapi biasanya dibuat kata-kata. Orang yang jengkel Allah itu Allah, kul Allah, dia adalah Allah yang bikin begini. Ini orang-orang Jawa dulu sering ngomong Allah, karena nggak bisa ngomong Allah, Gusti Allah. Ya kalau di Jawa itu bukan Gusti Allah yang banyak, Gusti Allah. Tapi ya benar juga. Iyalah sama dengan lillah kan itu ya. Kalau dikasar kan bunyinya lah. Gusti Allah, ya Allah benar. Gusti Allah. Itu ya. Kata-kata itu sebenarnya kata-katanya orang yang berzikir ketika dia kena masalah mengatakan Allah, masalah saya itu sudah gaib, sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum masalah ini tercipta. Sebenarnya kan begitu. Nah ini kata-kata yang sering keluar tapi kadang-kadang kita nggak ngerti.
Orang-orang yang umumnya masyarakat ini biasanya ingatnya kepada Allah nunggu diingatkan terlebih dahulu. Nunggu bikin sakit, nunggu bikin melarat, akhirnya mau sholat duha, akhirnya mau baca surat Waqiah dan lain sebagainya. Wa illa jika tidak fal arifuna la yufariqu musyahadata fakrihim adzati. Jika tidak orang-orang ahli makrifat itu tidak pernah lepas pandangan hatinya terhadap fakirnya yang asli. Kalau orang-orang ahli lah sebelum ditimpa begitu itu dia sudah merasa melarat, nggak nunggu disentir melarat. Kita sudah merasa jasad miliknya Allah, hidup miliknya Allah, roh miliknya Allah, yang bikin sakit Allah, yang bikin sehat Allah, yang bikin hidup Allah, yang bikin mati Allah. Sudah merasa nggak punya apa-apa. Rasa itu sebenarnya jangan nunggu dibuktikan oleh Allah. Walaupun kita begini ini harus merasa melarat. Jangan nunggu hartanya kebakaran baru merasa melarat. Jangan nunggu terjadi tsunami baru merasa melarat. Sekarang ini sudah merasa nggak punya apa-apa. Memang semuanya itu hakikatnya milik Allah. Sekarang udah merasa kita nggak punya apa-apa. Sakit milik Allah, sehat milik Allah, kaya milik Allah, melarat milik Allah, sholatnya milik Allah, semuanya total milik Allah. Udah nggak punya apa-apa. Lo kalau nggak punya apa-apa nanti kira-kira ditanyain nggak sama malaikat? Dihisab nggak? Ya nggak dihisab, ya dihisab gimana udah nggak punya apa-apa. Yang dihisab itu nanti yang merasa punya. Kita punya sholat dihisab, khususnya sampai berapa persen? Merasa punya harta dihisab buat apa? Sekarang harus sudah melarat sampai melarat kita ini sampai rasa melarat itu jangan punya juga. Merasa melarat, hatinya merasa punya melarat. Itu nggak boleh. Kalau punya melarat kan berarti kaya ya? Kaya apa namanya? Ya kaya melarat itu orang punya. Lo namanya melarat itu hilangnya kepunyaan. Lo kita kadang masih merasa punya melarat. Udah melarat, merasa punya melarat. Itu masih kaya. Menurut ahli ma'rifat. Sampai rasa punya melarat itu hilangkan. Ya melaratnya ya miliknya Allah. Tapi Allah nggak pernah melarat. Tapi yang menciptakan melarat itu Allah. Kaya yang miliknya Allah. Ya sampai hilang total kepemilikan. Sehingga dalam hati Al-Malik itu hanya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibikin terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu semuanya nanti akan dibinasakan oleh Allah. Kiamat itu asal kata dari koma yakumu kiaman. Kiamatan. Maknanya berdiri sendiri hanya Allah. Ternyata semuanya binasa, hancur, kulusain halikun ila wajah. Segala sesuatu selain Allah itu binasa kecuali datnya Allah. Akhirnya orang-orang yang ngaku-ngaku punya kehebatan, keampuhan, punya harta benda, merasa nggak punya. Ternyata semuanya sirna. Pembuktian orang melarat itu nanti akan dibuktikan melalui terjadinya hari kiamat. Orang yang merasa kuat nanti menyesal. Kenapa saya merasa kuat? Ternyata yang berdiri sendiri hanya Allah. Mulai sekarang itu hatinya harus merasa yang berdiri sendiri itu hanya Allah, yang punya sifat qiyamuhu binafsihi. Makanya arif nafsaka minat tadbir. Maqama bi ghairu kalata istirahatkanlah dirimu dari ngatur-ngatur Allah. Kalau dirimu sudah ada yang ngatur yaitu Allah, kamu enggak usah ikut-ikutan. Sudah ada yang mewakili. Nah, sekarang udah merasa melarat sampai nafas aja jangan merasa punya nafasku. Kedipannya jangan rasa punya itu kedipanku. Kalau kita ngomong kedipanku itu hanya istilah, hanya majas. Sebenarnya milik Allah, hatinya Allah yang bikin kedip Allah, yang bisa ngomong Allah, yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah. Zikir yang kayak begitu itu orangnya namanya ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab.
Sesungguhnya pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda terhadap orang-orang yang punya akal. Rupanya alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri. Maksudnya ketika dia berdiri ingat Allah, merasa yang mendirikan Allah. Wa qu'udan, ketika duduk ya ingat Allah, merasa yang bikin duduk juga Allah. Wala junubihim, dan ketika berbaring yang merasa yang bikin berbaring itu ya juga Allah. Itu ada dalam sholat. Sholat itu ada kondisi berdiri, ada kondisi duduk, ada kondisi berbaring bagi orang yang nggak mampu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang tersebut berpikir tentang kejadian langit dan bumi. Ketika melihat matahari, yang dilihat bukan mataharinya, tapi zat yang menciptakan matahari. Ketika ditampa panas, yang dirasakan bukan wujudnya panas, tapi Allah yang menggerakkan panas terhadap dirinya. Dan merasa dirinya ditimpa panas yang milik Allah. Dirinya milik Allah, panasnya milik Allah. Terus, menerus begitu. Itu namanya tingkatan ulul albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang akalnya hidup. Sehingga bisa merenungi kejadian langit, bumi seisinya ini. Qul unduru madza fis samawati wal ardh. Qul, katakanlah Muhammad, unduru, katakanlah kepada umatmu, perhatikanlah atau lihatlah madza fis samawati wal ardh, apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Kita tidak disuruh melihat langit, tidak disuruh melihat bumi, tapi melihat fi-nya di dalamnya. Artinya disuruh melihat yang menguasai itu, hatinya. Timpa hujan, merasa yang menciptakan hujan Allah. Netes di badan, netesnya air gak akan terjadi tanpa ketentuan Allah. Merasa jasad yang milik Allah, air hujan yang milik Allah, ketentuan jatuhnya hujan milik Allah. Kayaknya kalau udah begitu, rasa ngeluh jauh. Udah miliknya Allah, ya udah gak ngeluh. Jadi syukur aja hujan. Bukan, aduh hujan terus, baru hujan siang. Oh siap. Lalu padahal dalam hadis lata subudaro. Janganlah kamu mencaci maki masa. Wa anadaru. Saya adalah tahun, kata Allah. Artinya saya itu meliputi masa itu. Loh, makanya orang yang celaka itu orang yang nggak bisa mengintai-intai masanya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia itu bangkrut. Kecuali yang ahli tauhid, ahli ma'rifat billah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang ahli ma'rifat. Kalau enggak ngerti ya pasti mencela masa itu. Makanya Allah sering bersumpah melalui masa. Wasyamsi wadduhaha. Itu kan masa ya. Sering supaya orang itu meneliti masa, karena Allah itu meliputi masa itu. Ketika Allah itu meliputi masa itu, orang itu berprasangka kepada masa yang jelek, maka diwujudkan kejelekannya. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi diterangkan, ana inda dzani abdi bi. Saya itu tinggal penyangkaan hambaku terhadapku. Nyangka masa sial, oh bikin sial. Aduh, pagi ini enggak enak banget, bikin enggak enak lah. Kenapa? Karena qalbul mukmin arsur rahman. Hatinya orang mukmin itu laksana arasnya Allah. Maka berprasangkalah baik kepada Allah, kepada alam, karena Allah itu bersinggasana di dalam hati kita ini secara hakikatnya. Makanya hati kita itu tempat mengingatnya Allah yang terus menerus. Jadi jangan sampai mencaci maki lata subudaro. Kamu sekalian janganlah mencaci maki tahun wa anadaru. Saya itu loh masa. Maka kebanyakan bangkrutnya manusia itu lupa kepada masa. Jadi pagi hari udah bersyukur kepada Allah, alangkah indahnya pagi ini. Ya Allah, apa yang akan kau lakukan terhadap diri saya di hari ini? Jangan, ya Allah, alangkah indahnya hari ini.
apa yang akan saya lakukan di hari ini. Jangan apa yang akan engkau lakukan terhadap diri saya di hari ini. Jangan apa yang akan saya lakukan, tapi berkatalah dalam hatimu apa yang akan Allah lakukan terhadap saya di hari ini. Sandarkanlah kepada Allah, jangan diri kita sendiri. Diri kita sendiri namanya kita kayak wayang dilepas dari tangan jalannya, nggak bisa apa-apa, masuk kotak terus gelap. Susah aja, aja di dalam kotak. Kalau pengen kita dapat keluasan, dia harus merasa dalam genggaman tangan jalan luas di sana, ini bisa bergerak, bisa berat, bisa macam-macam. Tapi kalau nggak disentuh tangan jalannya nggak bisa apa-apa. Kita itu harus merasa dalam kekuasaan, genggaman kekuasaan Allah yang terus. Kama sayanti fi qauli al-arifu la yazulu tirarulu. Sebagaimana keterangan yang akan datang di dalam ucapan musonef, al-arifu la yazulu tirarulu. Orang alim arifat itu tidak pernah lepas rasa butuhnya kepada Allah terus-menerus. Orang alim arifat itu kedip, dia merasa menyedihkan Allah, mendengar, merasa pendengarannya milik Allah, gerak, merasa yang gerakan Allah. Nginjak bumi merasa buminya Allah, kena panas matahari merasa mataharinya Allah, ada angin bertiup merasa yang bikin angin Allah, yang menggerakkan tiupannya ya Allah, sehingga timbullah ungkapan subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang yang tidak mengerti Allah dikiranya panas itu timbul sendiri, angin timbul sendiri, meniup dengan sendirinya. Maha suci Allah kalau ada kejadian yang kayak begitu. Tidak mungkin. Allah itu sesuatu yang mengagetkan, yang aneh. Makanya ketika Nabi Isra, ayatnya diawali subhanallah, maha suci. Itu menunjukkan kejadian yang aneh, yang luar biasa. Amat aneh kalau sampai ada sesuatu tanpa Allah tadi. Fahaulai la yatajuna ila mudzakirin. Orang-orang alim ma'rifat itu nggak butuh untuk diingatkan, nggak butuh diingatkan bahwa dirinya itu lemah. Sebelum diingatkan dia sudah merasa dirinya itu lemah, merasa dirinya itu bodoh. Yang punya sifat ilmu hanya Allah al-alim, sifatnya ilmu. Yang merasa kuat ya hanya Allah, dirinya lemah. Terus menerus merasa nggak berdaya apa-apa. Sehingga nggak perlu diingatkan, yang diingatkan itu yang lupa, gitu ya. Yang teledor, yang lupa itu yang diingatkan. Terjadinya bencana itu ada kalanya peringatan. Kalau peringatan itu yang diingatkan siapa? Yang diingatkan ya orang yang ahli ibadah, tapi dia teledor di dalam ibadah itu, diingatkan melalui bencana biar ingat Allah. Ada namanya ujian. Kalau ujian, orangnya sudah beriman kepada Allah, ibadahnya rajin, tiba-tiba mengalami hidup penderitaan. Hidup menderita, itu namanya ujian. Mau tingkatkan kelasnya. Ada kalanya memang itu ada. Yang ada siapa? Yang nggak beribadah kepada Allah. Udah nggak ibadah kepada Allah, ditimpa gunung meletus. Ada matinya nanti mati sangit, seret neraka, ini ada. Sudah matinya menderita, di sana dipenuhi malaikat. Kalau bagi yang ibadahnya teledor, itu namanya peringatan. Wa innama yusalitu wa alaihim haulail asbab al-qahriyah. Hanya saja Allah menguasakan terhadap mereka beberapa sebab-sebab yang bangsa paksaan ini. Yang tadi itu sakit, yang macam-macam. Litadhuru alaihim alamatu sidqi fil ubudiyah. Tujuannya untuk menampakkan tanda-tanda kejujuran di dalam ibadah kepada Allah. Jadi kejujuran itu bisa nampak kalau digoyang. Kalau nggak digoyang, nggak nampak siapa yang jujur. Kesetiaan itu, kalau ada perusahaan, kita pengen nyari siapa yang setia. Ketika perusahaan itu goyang, kacau, ini masih ada yang setia nggak? Yang setia inilah biasanya akan nampak ketika diuji oleh Allah tentang perusahaannya itu.
Bagi orang yang nggak setia, masih ada tanda-tanda perusahaannya mau kacau aja, udah kabur duluan nyari perusahaan lain, pengen pindah. Apalagi sudah kena goyah. Bagi orang yang jujur, yang setia, itu akan nampak kalau diuji. Dia tetap setia, berbakti, mengabdi yang benar apa enggak. Dan Allah juga begitu. Bagaimana kesetiaannya kepada Allah? Ketika dia kasih kaya, suatu saat kasih melarat, tetap ibadah enggak? Ketika dia sakit, tetap ibadah enggak? Lupa kepada nikmat sehatnya enggak? Itu untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Nah, umumnya orang kan apabila kita lagi mulia, lagi bahagia, lagi seneng, rangkul kita kan gitu ya. Tapi giliran kita kena masalah, dia takut kena imbasnya ngabur, bukannya membela. Itu namanya bukan karyawan suka dan duka. Karyawan suka aja, dukanya enggak. Itu namanya enggak siddiq. Nah, Allah juga begitu. Jadi kalau kita ini cinta kepada Allah, cinta ketika suka, ya harus cinta kepada Allah ketika duka. Karena yang bikin duka dan cinta itu adalah Allah. Suka dan duka itu Allah. Tuhannya satu. Kenapa kita gak terima? Idla yaziduhumul bala illa ta'alluqan bi rabbihim. Karena bala tidak menambah terhadap mereka kecuali menambah bergantungnya terhadap Tuhan mereka. Wa ta'atan menambah taatnya terhadap Allah. Wa rujuan nilai menambah kembalinya kepada Allah. Ahlillah itu semakin digoyang, semakin dekat sama Allah. Semakin hatinya ta'alluq kepada Allah. Hal ini sudah dicontohkan melalui perilakunya para nabi. Nabi Sulaiman dikasih kekayaan. Nabi Sulaiman mencurahkan kekayaannya itu dengan bersyukur, menganggap kekayaan adalah anugerahnya Allah. Dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah anugerah Tuhanku. Allah mengasih begini ini, saya ini bersyukur apa malah kufur. Sakit pernah ditimpakan kepada Nabi Ayub. Tadinya kaya raya, sehat, dibikin sakit. Tapi Nabi Ayub nggak pernah tidak ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, sehingga sampai mengatakan, Robbi masaniyal duru wa anta arhamur rahimin. Robbi Tuhanku, masania telah menimpa padaku apa dulu penyakit, bahaya. Ya Allah, saya telah ditimpa penyakit, timpa bahaya. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub tidak mengatakan, irhamni rahmati aku ya Allah, belas kasihani aku ya Allah. Enggak, tapi dia mengatakan, engkau adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub menganggap penyakitnya sebagai kasih sayang ya Allah. Kita kira-kira begitu ya. Sakit. Ada yang disibukkan dengan ngurusi kepemerintahan. Siapa? Nabi Yusuf, Menteri Pangan. Tapi kesibukannya ngurusi negara tersebut tidak menjadikan berkurangnya ibadah kepada Allah, tapi malah menjadikan tambah-tambahnya ibadah kepada Allah. Jadi nggak ada alasan orang itu nggak ngaji, nggak zikir, nggak sholat karena banyak lembur. Karena nggak ada yang ngalahkan sibuknya Nabi Yusuf. Menteri Pangan. Alasannya melarat nggak ibadah. Loh, Nabi Isa itu paling melarat-melaratnya Nabi. Ahli zuhud, Nabi Isa itu ya istri nggak punya, harta benda nggak punya, tidur seletak-letaknya, alasnya tanah, bantalnya batu, nggak pernah bawa perbekalan makanan. Apa yang dia dapat itulah rezekinya itu Nabi Isa. Dia tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah, tapi menambah-nambah ibadahnya kepada Allah.
Jadi nggak ada alasan orang nggak ibadat kepada Allah dengan alasan kaya, dengan alasan sakit, dengan alasan mengurusi harta benda, sibuk kerjaan, nggak ada. Itulah nanti Allah akan ngasih hujah ketika orang itu bantah, kenapa kamu nggak sholat? Orang nanti nggak bisa bantah. Oh saya itu karena hartanya banyak. Oleh Allah, tuh Nabi bisa hambaku. Saat saya sakit, tuh hambaku Ayub. Apakah sakitmu lebih parah dari hambaku itu? Gak bisa nanti berontak. Saya sibuk ngurusi negara, saya ini caleg, udah dipilih. Jadi, sehingga saya gak mau ngurus sholat. Tuh, hambaku Yusuf. Rasa negara diurusi. Yusuf melarat, di PHK gak punya apa-apa, melarat. Tuh hambaku Isa gak punya apa-apa, rumah gak punya. Bisa syarat akhirnya. Itu nanti Allah akan nanyai diterangkan dalam kitab. Nasr Ghalibat nanti hamba-hamba yang protes itu ditunjukkan contoh para nabi itu. Akhirnya dia tumpul hujahnya. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa alasan. Karena sudah ada contohnya. Itulah yang dimaksud la'allakum takburun, supaya kamu sekalian mengambil ibarat, mengambil gambaran terhadap peristiwa-peristiwanya para nabi. Ketika alasan, oh saya nggak mau ibadah karena sibuk nonton TV, pendung aja udah. Nonton TV, sinetronnya bersambung, nggak tega meninggal. Elit. Waliyat surah sawabuhum. Tujuannya supaya bertambah banyak pahala mereka. Karena setiap penderitaan yang dialami oleh orang mukmin diiringi dengan kesabaran, nikmat diiringi dengan syukur, itu hujan pahala. Hujan pahala bagi yang ngerti. Wa ta'dhuma manzilatuhum, dan supaya agung derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim derajatnya diangkat, mendapat gelar Khalilullah, itu nunggu dibakar dulu. Nabi Ayub mendapat gelar Al-Awwab, nunggu sakit dulu. Nabi Sulaiman mendapat gelar Al-Awwab pula, juga banyaknya bersyukur terhadap kekayaannya kepada Allah. Bima yadhuru alaihim, dengan sesuatu yang nampak atas mereka minar ridho anillah, hatinya ridho kepada Allah, jasad saya milik Allah, hidup saya milik Allah, kekayaan milik saya milik Allah, apapun miliknya Allah. Kenapa saya enggak rela ketika Allah ngasih pahala isinya, ya angkat derajatnya. Watas limilai, dan berserah diri kepada Allah, ridho dan berserah diri, merasa semuanya sudah milik Allah. Insya Allah menambah-nambah pahala, menambah-nambah agungnya derajat di sisi Allah. Setelah ini jangan sampai ada yang ngeluh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang tanya. Silakan. Ada yang nanya enggak ini? Apa kira-kira? Masih ada yang alasan enggak? Kenapa enggak salat nih? Allah saudara sama Allah benar. Alasan sibuk gitu. Silakan, kalau nggak paham nanya. Nanti jangan nanya di warung sama temennya. Nanya tauhid di warung lagi nggak bayar. Oh yang makan Allah. Ngapain saya bayar? Ternyata tukang warungnya juga nggak tauhid juga. Wah ini yang jual juga Allah juga. Oh mendung sama yang jual, yang mendung Allah. Nggak boleh. Tauhid itu memang semuanya namanya tauhid, pengembalian diri kepada Allah hanya satu. Hatinya biar gak bercabang-cabang, karena hati yang bercabang itu berat nanti. Ayah, dulu pertama Al-Ikam dibuka banyak yang nanya, sekarang udah habis. Semuanya udah ke Allah. Mau nanya jawabannya ya itu aja, kan gampang aja tauhid. Tanyanya satu, jawabannya satu. Ya nggak ada, kalau nggak ada ya kita tutup.
tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menambah-nambah ibadah kita kepada Allah. Apabila ada yang sakit, ya mudah-mudahan dengan mendengar pengajian ini atau lagi ngaji, mudah-mudahan pahalanya ditambah-tambah oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Bibarakatil Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين عن سادتنا وسادة سيدنا رسول اجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman, wa amitsna bi tauhid wal ma'rifah, wafatkanlah kami dengan kondisi tauhid dan ma'rifat. Allahumma ij'alna wa alana min ahli imani wa tauhid wal ma'rifah, waj'alna min ahli islam, waj'alna min ahli tauhid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon kepadamu permohonan yang Nabi Muhammad pernah bermohon kepadamu. Wa na'udzubika bima sta'adzaka minhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berlindung dari keburukan yang Nabi Muhammad pernah berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika minal faqri illa ilaik. Ya Allah, saya berlindung dari kemelaratan kecuali melarat di hadapanmu. Wa na'udzubika minal khaufi la minka. Ya Allah, saya berlindung dari ketakutan kecuali takut kepadamu. Wa minal dzulli lalak. Ya Allah, saya berlindung dari hina kecuali hina di hadapanmu. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna minna syuhada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia yang diterima amalnya. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Janganlah kau jadikan kami orang-orang yang celaka yang tertolak amalnya. Waj'alna minal aghniya'i syakirin ala ni'amika qaliliya wa kasiriya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya yang ahli bersyukur terhadap sedikit dan banyaknya nikmat-Mu. Wala taj'alna minal fuqara'il ladzina yakfuruna ala ni'amika qaliliya wa kasiriya. Janganlah kau jadikan kami orang-orang yang melarat, yang mengkufuri terhadap sedikit dan banyaknya nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.